Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali rutinitas kita sebagai pelajar. Selamat datang pada pembelajaran fikih tentang ketentuan kurban dalam Islam. Jadi yang akan kita bahas sebentar itu pengertian, hukum, syarat, dan manfaat kurban. Pengertian kurban itu kurban adalah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hukum kurban. Hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, tetapi bisa menjadi wajib bagi yang mampu dan bernasar. Terus hadis yang mengarah kepada hukum kurban itu barang siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian, syarat syah kurban. Syarat syah kurban itu ada 4. Yang pertama, muslim yang mampu, jadi harus beragama Islam, harus muslim yang mampu. Terus yang kedua, hewan harus sehat dan cukup umur. Jadi hewannya harus cukup umur, seperti kambing atau domba. Jadi umurnya itu 1 tahun. Terus sapi atau kerbau itu umurnya sekitar 2 tahun. Terus unta umurnya itu sekitar 5 tahun. Terus yang ketiga, penyembelihan pada waktu yang ditentukan. Jadi harus dengan waktu yang ditentukan. Terus selanjutnya mengucapkan basmalah saat menyembelih. Jadi harus mengucapkan basmalah. Basmalah, bismillahirrohmanirrahim. Terus waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban yang pertama dilaksanakan setelah salat Idul Adha hingga akhir hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus kurban sebelum salat Idul Adha tidak sah dan dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi kalau kita berkurban sebelum salat Idul Adha itu dianggap tidak sah dan dianggap sebagai sedekah biasa. Terus jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban di sini ada 4. Hewan ternak yang sah untuk kurban. Kambing atau domba 1 ekor untuk 1 orang. Terus sapi atau kerbau 1 ekor bisa untuk 7 orang. Terus unta 1 ekor bisa untuk 7 orang. Jadi itu jenis hewan kurban. Terus tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan itu ada 5. Yang pertama, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Jadi hewannya harus dihadapkan ke arah kiblat. Terus yang kedua, membaca basmalah dan takbir. Jadi harus membaca basmalah dan takbir. Terus yang ketiga, menyembelih dengan pisau yang tajam. Jadi pisaunya harus betul-betul tajam.
Terus yang keempat, memastikan darah keluar secara sempurna. Terus yang kelima, tidak mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Jadi tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Jadi itu tata cara penyembelihan. Terus pembagian daging kurban. Pembagian daging kurban itu ada 5. Yang pertama dibagi menjadi 3 bagian. Terus yang kedua 1/3 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga 1/3 untuk fakir miskin. Jadi 1/3 untuk fakir miskin. Terus 1/3 untuk hadiah atau sedekah. Terus selanjutnya daging kurban tidak boleh dijual atau diberikan sebagai upah penyembelih. Jadi itu pembagian daging kurban yang tadi Ibu jelaskan. Terus sekarang manfaat kurban. Manfaat kurban yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu manfaatnya ya, yang pertama. Terus yang kedua meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga membantu fakir miskin mendapatkan makanan bergizi. Terus yang keempat, mempererat hubungan sosial di masyarakat. Itu manfaat berkurban. Terus kesimpulannya, kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Terus yang kedua, menumbuhkan kepedulian sosial dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita berkurban dengan ikhlas dan berbagi dengan sesama. Jadi itu kesimpulan dan ajakan dalam kurban. Terus demikianlah pertemuan kita atau video pembelajaran kali ini yang saya sempat sajikan pada anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.